Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena mereka lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa altcoin, hari ini lagi melempem. Meskipun ada warna hijau, tapi rasanya masih bearish lah. Bitcoin aja masih melempem dan melakukan sideways konsolidasi di angka 60 ribuan dolar dan 70 ribuan dolar tertingginya ya. Oke, seperti biasanya untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian kata bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi strike-nya itu 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish gini, di Bitget banyak naik beberapa persen gitu ya. Ada yang naik 132%, 83%. Mumu naiknya 40-an%. Ini udah saya bahas sekitar 1,5 bulan yang lalu ya. Si Mumu hari ini kayaknya berlawan arus dari harga Bitcoin gitu ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, jika kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin menggunakan time frame mingguan, nah reaksi awal yang positif dari dasar pola yang juga merupakan pertemuan support dengan area all time high yang lama. Kalian bisa lihat tertinggi dia itu di angka 73 ribuan dan di sini terjadi di bulan Maret. Kemudian setelah halving koreksi bahkan sentuh di 56 ribu dolar dan tertinggi itu sekitar 70 ribu dolar ya. Sumbu turun di bawah pola bawah orange yang kalian bisa lihat ini. Nah, baik-baik saja selama harga pada akhirnya itu penutupan minggu ini di dalam struktur. Jadi ini kayaknya di minggu ini bakal reversal. Ini kalau kita area support dia kan saat ini di angka 60 ribuan dolar ya. Jadi di bawah 56.000, 59.000, 58.000 masih hal wajar karena itu area support yang kuat di area orange ini. Dan memang bahwa Bitcoin ini bakal mengalami konsolidasi dalam beberapa minggu ke depan, atau ini diprediksikan konsolidasi ini berakhir sampai di bulan Agustus atau September 2024 ini. Makanya kita lihat aja sebelum masuki fase bulanan selanjutnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa setelah halving terjadi, pas kejadian halving terjadi, nah itu diperkirakan fase bulan atau puncak tertinggi dari Bitcoin itu rentang waktunya 500 sampai dengan 548 hari gitu. Jadi patokan setelah halving. Ini kita lihat dari sejarah ya. Halving pertama 2012, halving ketiga tahun 2000, halving kedua tahun 2016, halving ketiga tahun 2020. Nah, itu semua sama banget. Rentang waktunya 500 sampai dengan 548 hari sebelum mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin. Nah, kalian bisa lihat volatilitas ini mirip banget ya. Ini bisa lihat, ini kita lihat di halving yang kedua aja ya. Ini yang dilingkarin, yang warna biru ini itu adalah terjadinya halving ya. Yang biru garis panjang ini dari atas ke bawah ini adalah terjadinya pas pelaksanaan halving. Ini kalian bisa lihat bahwa di tahun 2016 setelah halving yang kedua, nah ini terjadi koreksi selama 2 atau 3 bulan sebelum masuki fase bull run selanjutnya. Tuh kalian bisa lihat ya, rentang waktunya itu sama banget 500 sampai dengan 548 hari. Nah, begitu juga tahun 2020 setelah halving yang ketiga. Nah, dia rentang waktunya itu puncak tertinggi adalah di bulan Oktober atau Desember tahun 2021 lalu ya. Yang mana rentang waktunya sekitar 500 sampai dengan 548 hari. Nah, di tahun ini juga halving yang keempat di tahun 2024 ini, maka chartnya tidak jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Makanya ini sejarah yang mengatakan. Makanya kita lihat aja pemompaannya itu bisa 2 atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat setelah halving. Wow, kencang banget kan. Makanya banyak prediksi analis itu sampai 360 ribu dolar, 150 ribu dolar ya masih wajar-wajar aja gitu ya kalau harga Bitcoin ke angka-angka tersebut. Karena kita lihat dari beberapa tahun setelah halving fase kencangnya itu dimulai. Kayaknya momen buy the dip ini jangan ditinggalkan ya sebelum masuki fase bulan selanjutnya. Makanya beli di saat koreksi karena hal sejati itu adalah pemenangnya. Nah, ini kita lihat ya bahwa setelah pelaksanaan debat capres kandidat calon presiden Amerika Serikat, nah termasuk Donald Trump dan Joe Biden. Nah, ini datang dari exchange Kraken. Jadi pendiri Kraken, Jesse Powell, dia menyumbangkan $1 juta kepada Donald Trump untuk bersatu di belakang satu-satunya kandidat partai besar yang pro terhadap kripto. Nah, dan selain itu juga bahwa di negara Kroasia mereka saat ini sudah memiliki ATM Bitcoin. Jadi perkembangan dari Bitcoin dan aset kripto kayaknya nggak bisa dipendung ya di beberapa negara ya. Nah, kalian bisa lihat ya, setelah Bitcoin ETF spot Amerika Serikat disetujui pada bulan Januari 2024 lalu,
Nah, jadi Ethereum ETF spot perdagangannya dibuka, itu bakal dibuka bulan Juli ini. Jadi tinggal hitungan hari. Ini terlihat ya, beberapa paralel itu udah masuk banget terhadap dampak dari Ethereum ETF spot yang mana digadang-gadang menjadi tren positif untuk Ethereum dan mungkin beberapa meme yang lahir di jaringan blockchain Ethereum juga atau beberapa altcoin yang lahir di jaringan blockchain Ethereum. Ya, kita lihat aja nih ya. Jadi kita lihat bahwa pergerakan Bitcoin ETF ini melihat arus masuk sebesar 73 juta dolar. Ini terjadi pada hari kemarin. Arus masuk ini adalah hari keempatnya secara berturut-turut. Nah, well ini udah siap-siap nih. Mungkin mereka sudah memasuki momen buy the dip, apalagi harga Bitcoin di angka 60.000 dolar nih. Wih. Ya, selanjutnya datang dari si Pepe. Oke, salah satu meme coin terbaik ya, atau meme favorit saya lah. Mungkin favorit kalian beda-beda, tapi ini favorit saya si Pepe. Karena enak banget buat main scalping dari Pepe ini. Buat holder aja, kayaknya ditahan aja, kayaknya enak banget gitu ya buat si Pepe. Apalagi market cap mereka masih di angka 4 miliaran dolar, 4 miliaran dolar. Jadi kalau misalkan tembus 10 miliar dolar seperti market cap dari Shiba Inu aja, kurang lebih 10 miliar dolar ya. Kalau misalnya lihat hari ini aja 0,18, 0,19 atau 0,2 rupiah. Kayaknya 0,4, 0,5 kayaknya kencang banget sih ya buat si PP. Apalagi dia tembus 20 miliar dolar untuk market capnya. Kayaknya kipas-kipas buat ke 1 rupiah dari PP. Bahkan ada tweet dari si Elon Musk. Wah, ini ada tanda-tanda apa nih ya? Elon Musk nge-tweet ini pada tanggal 28 Juni. Dia menyatakan bahwa malam ini adalah kemenangan yang jelas untuk meme. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya si Pepe itu pernah mem-tweet hal tersebut. Yaitu pada tanggal 19 Juni ya. 19 Juni 2024. Jadi bisa bayangkan. Jadi si Pepe sebelumnya pernah membahas tentang kemenangan untuk semua meme dan itu ditweet juga oleh si Elon Musk. Wah, pada tanggal 28 Juni ya. Jadi setelah kurang lebih 10 hari, nah ini kita lihat apakah ada tanda-tanda kesamaan bakal mengucapkan yang sama atau ada pemompaan lain di gebrakan awal Juli 2024 ini. Kita tunggu aja. Ya, selain juga pertukaran raksasa Binance, mereka saat ini bisa menggunakan pembayaran untuk PP di Binance Pay. Jadi kalian bisa mendapatkan 100 juta PP dengan mengirimkan 0,01 dolar dalam bentuk kripto ke teman atau keluarga kalian. Nah, ini ada event yang bisa kalian mendapatkan 100 juta PP dari Binance Pay. Tidak hanya itu, pertukaran exchange Bitstamp aja dia ke-tweet tentang si PP ini. PP masih merajai di tahun 2024 ini ya. Bahkan untuk kategori meme coin dengan komunitas terbesar masih dipegang oleh Dogecoin, kedua oleh Shiba Inu. Ini dari Twitter mereka ya. Kemudian Baby Dogecoin di angka 2 jutaan, 2,8 jutaan, Floki 800 ribuan, PP 600 ribuan. Jadi kayaknya si Floki siap-siap kesalip buat si PP nih dengan komunitas terbesar meme coin di dunia. Nah, momen bearish ini dimanfaatkan oleh beberapa para whale yang melakukan transaksi dari si PP ini. Ada yang melakukan pembelian sekitar 118 miliar PP dari pertukaran Kraken. Wah, Kraken banget ini ya. Buat pertukaran Kraken sepertinya banyak sekali transaksi di PP di sana. Kemudian juga ada pembelian sekitar 1,48 juta dolar. Jadi banyak sekali beberapa whale yang sepertinya sudah masuk terhadap si PP ini. Bahkan 2 hari yang lalu harga PP melonjak setelah PanX membagikan postingan tentang meme katak atau si PP. Ini kalian bisa lihat ya. PanX nge-tweet tentang hal tersebut di tweet di Twitter. Dan kalian bisa lihat PP berada di tengah di sini. Ini tidak ada bernuansa guguk, tidak ada bernuansa yang hype-hype, tapi ada penguin, ada beruang atau si bobo kalau di meme-nya. Kemudian juga ini ada si PP dan menggunakan kakinya tuh kaki katak atau kaki bebek ini ya, kaki katak lah ya ini ya. Jadi kelihatan banget kalau warna hijau ya jelas banget ini si PP yang dia tweet. Nah, apakah PanX juga bakal mengajukan ETF spot terhadap PP? Nah, kita lihat aja nih. Selain itu juga ada whale yang melakukan transfer sekitar 1 triliun 1,1 triliun PP ke pertukaran Binance. Wow, 1,1 triliun PP itu. Ini udah siap-siap aja nih ya. Ini kalau tanda-tanda whale udah masuk ini mungkin udah siap-siap momen melaksanakan bull run. Tetapi kalau kita konsolidasi sejarah bahwa bull run selanjutnya diprediksikan setelah bulan September ya. Bulan September di atas atau di kuartal ketiga tahun 2024 ini.
Makanya momen-momen ketika lagi koreksi kayaknya oke-oke aja ya untuk melakukan transaksi ya. Nggak muluk-muluk buat PP di tahun 2024 ini sebelum masuk kencang di tahun 2025. Ya kayaknya 0,5 rupiah atau 0,3an aja kayaknya lumayan kencang banget nih buat si PP. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan hari kalian sendiri. Selalu gunakan yang nyaman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.